Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianella Bahrun dari kelas DKVB dengan NIM 220806501021 akan membacakan rangkuman materi dari metodologi desain pertemuan kelima, yaitu materinya adalah metodologi desain, yaitu berpikir kreatif atau creative thinking. Creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki oleh individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Creative thinking adalah salah satu kemampuan luar biasa yang belum tentu dimiliki orang lain. Bahkan berpikir kreatif menurut para ahli dikategorikan sebagai salah satu kunci menuju kesuksesan hidup. Namun sebenarnya creative thinking bukan hanya diperlukan oleh para pekerja seni. Creative thinking atau berpikir kreatif dalam kewirausahaan atau perusahaan juga sangat diperlukan. Setiap perusahaan berharap bahwa para karyawan dapat memiliki cara berpikir kreatif atau creative thinking yang baik. 5 teratas dari creative thinking. Pertama adalah keterampilan analitik atau analytical. Keterampilan pertama yang perlu kita miliki dalam creative thinking adalah berupaya untuk memahami suatu hal sebelum kita mengambil keputusan apapun. Kedua yaitu keterampilan dalam berpikir secara terbuka atau open-minded. Keterampilan kedua yang kita perlukan untuk meningkatkan creative thinking adalah berusaha untuk berpikir terbuka atau memiliki pola pikir yang open-minded. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala opini atau asumsi buruk atau pikiran bias yang mungkin kita miliki selama ini. Disadari atau tidak, semua pemikiran negatif seperti itu hanya akan menghalangi kita dari keterampilan creative thinking. Ketiga adalah keterampilan penyelesaian masalah yang baik atau problem solving. Keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik atau yang biasa kita sebut dengan problem solving skills. Dalam hal ini, pemimpin dan perekrut bukan hanya ingin memiliki karyawan yang selalu memberikan ide-ide kreatif dan cemerlang. Keempat adalah keterampilan dalam berorganisasi. Dengan organisasi, kita akan terdorong untuk terus maju dan tertantang untuk menciptakan ide-ide yang baru yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Selain itu, kita juga akan memiliki pola pikir atau mindset yang luas, karena dengan berorganisasi kita tersadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri kita seorang. Kelima adalah keterampilan berkomunikasi. Terakhir, keterampilan yang bisa membantu meningkatkan creative thinking kita adalah keterampilan dalam berkomunikasi atau communication skills. Logikanya, kita akan merasakan kesulitan untuk menjelaskan ide-ide kreatif pada orang lain jika kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengkomunikasikannya. Pentingnya creative thinking dalam kehidupan. Pertama, kita dapat menemukan solusi dengan cara yang berbeda. Kedua, menciptakan inovasi. Ketiga, menemukan solusi efektif. Dan keempat, bisa menjadi syarat pekerjaan. Lalu, kita akan membahas pentingnya creative thinking dalam bekerja. Kita dapat meningkatkan optimisme. Kedua, dapat menyebarkan semangat. Ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dan keempat, mengatasi berbagai situasi. Ada pula yang dapat kita lakukan untuk melatih creative thinking keluar dari zona nyaman, dengan memberanikan diri mengeksplor hal baru, mengamati sekitar, dan menggabungkan berbagai perspektif dan mempertanyakan berbagai aspek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.